Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami banggakan Profesor Dr. Haji Muhtar Latif selaku Ketua Orwil IJMI Provinsi Jambi, yang kami muliakan Sekretaris Orwil IJMI Provinsi Jambi, Profesor Dr. Haji Saiful Kasbul Usman, koordinator acara tausiah online. Ada itu dulur saya Pak Kamal Selaweh Mampang lagi bukan main ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya para sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, kita dipertemukan di pagi hari ini di hari keempat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langsung saja saya pada menyapa para pemirsa dakwah digital Ramadan. Pada hari ini kita akan disuguhkan tausiah oleh narasumber yang bernama tak asing lagi Ketua Panitia Festival Ramadan, yaitu Bapak Dr. Haji Lukman Hakim MPD. Beliau akan mengutarakan tentang memberikan tema hari ini, yaitu tentang hikmah dan kualitas puasa Ramadan. Kehadapan Dr. Haji Lukman Hakim MPD, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Dr. Andes Haji Munzir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa atuz zakah wal muqu bi aqdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa qinal ma' ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua IJMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhtar MPD, Ketua Senat UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang terhormat Sekretaris IJMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kasbul Anwar US MPD, adalah Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi periode 2004-2029.
Yang terhormat Bendahara Umum ICMI Orwil Jambi, Bapak Haji M. Muhammad Jais, Magister Ekonomi, Direktur Pemasaran Bank 9 Jambi. Yang terhormat Bapak Ibu para Wakil Ketua, Ketua Bidang, di antaranya yang hadir Buya Tamar Trawih, kemudian Dr. Kiai Haji Muslim HU, Ibu Dr. Wirda, M. Magister Kesehatan, dan para wakil ketua yang hadir pada kesempatan pagi ini. Yang terhormat Bapak Ibu para pengurus ICMI Orwil Jambi yang berkesempatan hadir pada kegiatan digital dakwah digital pagi ini. Yang terhormat wabil khusus ini saudara moderator kegiatan dakwah digital Bapak Dr. Andus Kiai Haji Munzir, Wakil Ketua ICMI Orwil Jambi, Bidang Adat Melayu Jambi. Kemudian koordinator, Bapak Koordinator yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mdas, Magister Ekonomi. Bapak-bapak para jamaah dan pemeriksa yang budiman, pada kegiatan dakwah digital pagi ini yang sangat berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lah kita memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajarnya lah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya yang kita rasakan. Dan marilah kita bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada kegiatan dakwah digital pagi ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam berbagai sehat walafiat, kemudahan dalam berbagai jalan, dan sukses selalu dalam berbagai kegiatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pemeriksa yang budiman yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan dakwah digital dengan judul Hikmah dan Puasa yang Berkualitas. Hikmah puasa, apakah hikmah yang menjadi pelajaran dan pengetahuan dari ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan? Salah satu di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan agar umat Islam dapat menggapai derajat takwa yang mulia. Ketika berpuasa berarti umat Islam telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika harus menahan lapar dan harus selama berpuasa, umat muslim akan lebih menyadari banyak limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin akan tahu bahwa makan dan minum yang terlihat sederhana di hari biasa,
akan tetapi terasa seperti nikmat yang patut disyukuri selama berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, hikmah berpuasa. Latihan untuk mengontrol hawa nafsu dan terjaga dari perbuatan tercela. Hikmah puasa yang ketiga dapat membantu diri dalam mengontrol hawa nafsu. Puasa secara langsung melatih diri dan jiwa dari serangan hawa nafsu dengan berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang diharapkan dapat menguasai, mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Kemudian hikmah puasa yang keempat, berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Hikmah puasa yang keempat adalah timbulnya kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Lagi Rasulullah SAW bersabda yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hikmah puasa yang kelima adalah ikut merasa penderitaan orang yang tidak mampu atau memupuk empati serta solidaritas sosial. Hikmah puasa yang kelima adalah meningkatkan kepekaan perasaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu atau orang-orang miskin. Yang keenam, baik bagi kesehatan jasmani, fisik, dan mental atau rohani. Hikmah puasa yang keenam adalah fakta bahwa berpuasa ternyata juga membantu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Hikmah melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang tidak kalah pentingnya ialah bisa membantu menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang. Puasa bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh karena adanya pelepasan hormon adiponektin. Kemudian yang ketujuh, hikmah puasa melatih disiplin. Kemudian salah satu hikmah yang berpuasa adalah dapat melatih seseorang untuk disiplin terhadap waktu. Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita harus patuh dengan waktu sahur dan buka puasa yang sudah ditetapkan. Kedelapan, menguatkan hubungan dengan keluarga. Bagi sebagian orang, puasa Ramadan bisa menjadi ajang untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga besar lewat acara berbuka puasa bersama guna mempererat tali silaturahmi. Selain itu, puasa Ramadan juga bisa digunakan sebagai momen untuk melakukan aktivitas positif bersama keluarga, seperti tarawih bersama atau mengikuti kajian-kajian agama bersama. Yang terakhir, hikmah puasa memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Pada hakikatnya, setiap muslim merupakan hamba Allah yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah. Namun ada kalanya pekerjaan duniawi dan hawa nafsu membuat umat muslim melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang berkualitas. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan puasa yang berkualitas? Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu upaya untuk mendapatkan puasa yang berkualitas adalah mampu mengupayakan pengendalian atas anggota badan, yakni mulai dari telinga, mata, lisan, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, terdapat 3 komponen penting
yang perlu dijaga dan dirawat pada diri manusia, yakni hati, akal, dan lisan. Ketiga komponen ini akan baik jika dijaga dan dirawat dengan baik. Fungsi, tugas, dan hal-hal yang merusak hati. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama secara jasmani, secara lahiriah. Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Jantung punya fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula. Yang kedua, secara rohani, istilahnya kolbu, dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Kata pepatah orang bijak, setinggi-tingginya gunung dapat juga didaki orang. Sedalam-dalamnya lautan dapat juga dijejaki orang. Tetapi hati di dalam tidak mudah diterka orang. Hati-hati dengan hati. Ia tempat berpangkalnya niat. Bisakah niat kita tulus atau tidak? Bisakah jujur atau pura-pura jujur? Hal ini yang lebih sering hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka yang pemilik hati itu sendiri. Makanya di dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya setiap perilaku manusia secara keseluruhan. Maksudnya dari hadis Rasulullah SAW tentu lebih pada pemaknaan yang kedua. Jagalah hati, jangan sampai engkau nodai. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang mampu untuk menjaga agar hati tetap sehat. Perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apakah yang menyebabkan hati rusak? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munabbihat ala Isti'dad li Yaumil Mi'ad memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 yang membuat hati manusia menjadi rusak. Yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertobat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapuskan kesalahan kini di kemudian hari. Kemudian yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin masih sajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ketiga, ketika seseorang beramal yang tidak ikhlas, setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Yang keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karena karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah adalah pilihan sikap yang wajib. Yang kelima,
adalah tidak ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkat ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim, melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menguburkan orang mati namun tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil hikmah darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia ini adalah fana. Kemudian dari akal. Akal adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Akal merupakan unsur utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal juga merupakan alat yang berfungsi membantu manusia memisahkan kebaikan dan keburukan. Akal dapat dijaga dengan cara hidup sehat dan juga mengembangkan bakat-bakat alami. Jasa jaga puasa kita. Puasa yang berkualitas dapat menjaga dan merawat akal sehat kita. Terakhir, lisan. Menjaga lisan. Bahasa lisan merupakan cara kita berkomunikasi dengan baik, baik secara verbal satu sama lain. Bahkan lisan juga merupakan komponen penting bagi kemampuan kita untuk berkomunikasi, membaca dan menulis. Oleh karena itu menjaga lisan adalah prinsip. Menjaga lisan adalah prinsip untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, menyinggung atau tidak bermanfaat. Menjaga lisan penting dilakukan agar terhindar dari perkataan yang dapat merusak hubungan baik dengan orang lain. Lalu bagaimana cara menjaga lisan? Cara menjaga lisan adalah sebagaimana yang disampaikan. Yang pertama, berpikirlah sebelum berbicara. Membiasakan diam, menghindari topik-topik yang negatif, menghindari ghibah atau mengunjing, menghindari dusta, membiasakan zikir dan doa, membiasakan membaca Al-Quran, memberikan nasihat yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kesembilan, menjaga persaudaraan dan menghindari fitnah. Yang terakhir, menghindari ujaran kebencian dan ghibah online. Kaum muslimin, pemirsa yang budiman yang berbahagia. Demikianlah mengingat keterbatasan dan lainnya, maka kami cukup pembicaraan pagi ini. Semoga penjelasan yang singkat ini berguna dan bermanfaat. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Bapak Dr. Haji Lukman Hakim, MPD. Tadi beliau memberi tema hikmah dan kualitas puasa Ramadan. Kalau ada bagi pemirsa yang ingin bertanya atau memberi saran atau yang lainnya, para sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, kami silakan. Bukan membatasin. Terima kasih. Ini banyak nih pakar-pakar yang hadir ini. Silakan yang hadir. Ada Prof. Mokhtar, ada Prof. Kaspul, Pak Tamar Terawi, Pak Ansolida Endas, ya, kemudian Pak Muslim. Silakan Bapak Ibu, para cendekia yang budiman yang hadir pada kegiatan dakwah digital. Ada Ibu Wirda, Ibu Yanti, ya, Ibu Yanti yang sangat luar biasa yang hadir, Ibu Hajah Heria, kemudian Pak M. Jais, ya, Jais. Nah, ada Ibu Hajah Nur Hayati juga itu, ya, yang pendamping setia, ya.
Ya, ini menunggu gilirannya Ibu Nur Hayati nih. Ya. Suruh ngaji be dia. Ah, Suruh ngaji be. iya, iya, iya. Ini Ya, suksesnya Pak Tamar Tarawih itu bisa kita minta beberapa kali itu untuk anak, untuk masuk Iya, dakwah di Pak kita Tamar kan. Tamar Ya. PW bisa Ya. 10 kali bela. Iya. Nah, ada sekjennya, ya, Ibu Sekjen, Iya, Ibu Pak anak Ketua. nih, Ibu Tami yang luar biasa, ya, cepat tanggap, ya, Tapi ya, pemarah. membantu kepanitiaan dan menyukseskan panitia Festival Ramadan Ya, dan Amin. nah, Tanya Pak Idul Fitri. Ustaz. ya silakan. Ya, boleh ya. Nanti dibantu oleh yang lain untuk bisa menjawab, ya. Nah, Oke, boleh Pak Moderator untuk Ya. merekam pertanyaannya. direkam. Santai, santai Bu Tami, ya. Ya. Ya, Yang kata istilah Pak Tamar Tarawih itu kalau sudah bisa jawab jangan ditanya, kan, ya. Sudah nih, boleh. Boleh, boleh, silakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya lebih ke ingin Pak Dr. Lukman untuk sama-sama mengulas. Saya bukan mengulas, tapi saya ingin juga melihat bagaimana proses Ramadan ini semestinya kita lakukan. Karena puasa itu sendiri adalah kita mengembalikan fitrah original manusia. Artinya ini Ya. kehakikian kita yang sebenarnya, kenapa puasa itu diadakan oleh Allah. Bagaimana cara pandang sebenarnya Ramadan itu secara benar, Pak? Ya. Boleh ditampung dulu Anda, Pak Bondir. Ya. Ya. Siap-siap Pak Tamar Tarawih, tolong bantu ya. Jadi sebaiknya Ketua Ya. Nah, satu pertanyaan kita jawab dulu supaya waktu bisa mengirit kita. Silakan Pak Ketua. ya. Ya, atau yang lain. Ya. Ya, tolong dibantu Pak Tamar Tarawih ya. Nanti saya nambah ya. Silakan Pak Tamar Tarawih. Galak melepas tangan kayak gitu, itu udah cocok itu. Iya. Ada, ya Allah, ada Prof. Nur Hayati ya. Ya Allah. Galak nian lari. Ya Allah. Itulah Prof. tugas ya, Iya. ketua memang gitu. Iya. Jangan buat. Itu kepakaran kita nih, ada yang pakar itu kan, pakaran ini. Pakar yang luar biasa ini. Ya. Lukman itu Ya, pakar. orang Polda, Lukman orang Polda Al-Hakim. itu senangnya dengan Pakar. Pak Tamar Tarawih. Ya, silakan Pak Tamar Tarawih ya, bantu Pak Tamar Tarawih. Enak Nggak, nih ya. kalau macam Nggak tuh. mengikuti pertanyaan tadi Ustadz. Dia ngopol Ah. gitu, guli itu Pak Lukman. Pertanyaannya bagaimana Ramadan biar berkualitas tuh, ada yang gitu. Ya. Iya. Ya, Saya bantu mungkin ya kita jawabnya. coba-coba. Pak Kemarin Sekjen. Oh ya. guru kita juga sudah menyampaikan, Pak Profesor Kaspul, supaya puasa itu berkualitas, ya kita jauhkan daripada hal-hal yang merusak puasa kita. Kemarin beliau dengan gamblang sebelum kita puasa di waktu seminar, pertama adalah ribah. Ribah itu bisa menghapus pahala puasa kita. Yang kedua namimah. Namimah itu adu domba. Kadang-kadang bisa orang berpisah antara suami istri gara-gara wanimah tadi. Ada juga kadang-kadang orang bersaudara bisa hancur persaudaraannya karena namimah. Ada 5 itu, diantaranya al-kizib, yaitu berdusta atau berbohong. Jadi supaya puasa kita berkualitas, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita kemarin tentu itu harus kita jauhi. Dan juga bersumpah-sumpah palsu, mengatasnamakan Allah, tallah, billah, wallah, nah itu kita hindarkan. Jadi kalau hal-hal yang 5 macam yang bisa merusak pahala puasa kita tadi kita hindari, tentu puasa kita akan berkualitas.
puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kira-kira Bu Yanti dan Pak Lukman mungkin bisa menambahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, ya. Yang. Salam warahmatullahi Luar biasa. Assalamualaikum. Iya. Iya. Boleh Pak Anam, Ya, Mbak Rektor. Yanti ya. Nah, silakan Pak Rektornya. Jadi puasa yang berkualitas itu adalah mempuasakan semua diri kita, mata kita ya, hati kita, dan hal-hal yang membuat puasa kita itu bisa batal atau bisa tidak berkualitas. Kenapa? Karena dalam setiap manusia itu pasti ya. Apalagi kata Imam Al-Ghazali, hati itu dibagi 3 hati. Ada namanya qalbun salim. Nah, qalbun salim itu hati yang suci, yang bersih, yang betul-betul dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun dilakukannya hanya harapannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua qalbul marid ya. Hati yang sakit gitu ya. Qalbul marid. Jadi sakit ini artinya bercampur di sana. Ya ada hasad, ada dengki, ada iri di sana. Nah ini yang kita hindari dalam ibadah puasa ini. Jangan sampai kita berpuasa menahan lapar dan haus, tapi anggota tubuh kita tidak berpuasa. Mata kita masih jalalatan, nazaratu bisyahwat ya, melihat dengan nafsu dan sebagainya. Kaki kita berjalan tempat maksiat, tangan kita mengambil hal yang bukan hak miliknya. Itu artinya apa? Kita mempuasakan diri kita, tapi tidak mempuasakan anggota tubuh kita. Nah, yang paling penting bagaimana pikiran kita, hati kita harus kita puasakan gitu. Jadi mengimbangi antara lapar dan haus itu. Jadi qalbul marid, hati yang memang sakit ya. Ada lagi qalbul mayyit. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, Hati yang mati gitu. Kalau hati mati ini tidak nerima segala hal. Baik pun kata orang, buruk kata dia. Benar pun kata orang, salah kata dia. Itu Abu Jahal itu. Ya, hati Abu Jahal. Abu Jahal tuh itu tuh. Lah benar tuh ponakannya tuh, mengantarkan hidayah kepada Allah. Tidak percaya dia. Iya, iya. Ya kan? Nah, qalbul mayyit. Jadi hati yang mati. Banyak orang manusia itu hati yang mati. Dia tahu bahwa itu benar, tapi dia tidak nerima kebenaran itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah wa lahum adzabun adzim. Itu. Jadi Allah tutup hatinya. Nah, itulah contoh-contoh qalbul mayyit yang memang dia pintar, dia apa, tapi dia menutup hatinya menerima kebenaran. Kebenaran dari siapapun, bahkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya untuk berpuasa yang berkualitas itu, mari kita mempuasakan hati kita. Artinya mempuasakan hati itu qalbun salim tadi. Kita harus betul-betul bagaimana menjadikan hati ini selamat ya, bersih, suci. Jangan apa? Kadang-kadang kita melihat seseorang, misal contoh orang itu tengkot misalnya, ngomong hati itu ngapura tengkot orang kok. Nah, itu kadang-kadang tidak sengaja gitu ya. Penglihat itu langsung ngopor ke hati. Padahal tidak ada hubungannya kita dengan dia tengkot. Itu kan karunia Allah. Dia apa? Memang itu. Jadi bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan hal yang sempurna. Jadi kita tuh kalau bersyukur itu, konsep syukur itu harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, pasti kita tidak pernah bersyukur. Macam Yanti misalnya, bersyukur dia sendirian. Ya, ya syukur itu tidak ada mengganggu gitu. Iya, iya. Nah, tapi jangan mengganggu orang lain, bahaya. Harus syukur dia dengan apa? Dengan kesendiriannya dia bisa beribadah dengan baik, ya, bisa menikmati hidup dengan baik, ya, bisa berzikir dengan baik, bisa membaca Al-Quran 3 kali hatam bulan ini, Ramadan. Itu luar biasa itu. Tapi kalau diganggu terus, misalnya ada suami ganggu terus, susah itu. Jadi syukur kita, kadang-kadang syukur itu dilihat dari bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah.
Ah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Jadi syukur itu artinya bagaimana kita, konsep syukur itu ada 3 hal kalau kita harus pahami. Yang pertama, syukur dengan hati, ya. Nah, ya Allah, alhamdulillah saya diberi nikmat. Yang kedua, syukur dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga ini yang susah ini. Syukur dengan perbuatan, ya. Jadi kalau kita dapat duit, Bu Yanti dapat duit, sedekah, nah, itu perbuatan itu susah itu. Bersyukur kita. Jadi syukur dengan perbuatan ini kadang-kadang orang banyak yang tidak mampu. Dia bisa ngomong, Alhamdulillah dapat rezeki, tapi ketika diminta, susah itu. Nah, yang nomor 3 ini kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengaplikasikan dalam hidup ini. Maka konsep sedekah itu makin banyak sedekah makin Kayu. kayu, tak? Betul lah. Banyak contoh yang diberikan oleh sahabat Rasulullah SAW pada zaman dahulu, seperti contoh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pernah mau memiskinkan dirinya, saking kayanya, pengen nak miskinkan dirinya. Maka kurma-kurma, ini cerita apa? Kurma yang busuk. Orang Ahlul Madinah itu dibelinya dengan harga yang sesuai pada waktu itu. Supaya apa? Supaya uangnya habis, hartanya habis. Tapi Allah berkehendak lain, dengan dia membeli kurma busuk tadi, dikumpul masuk gudang, ya, taruh dalam gudang. Ternyata negara sebelah, katakanlah Hadramut misalnya, Yaman itu kena penyakit. Wah, semua masyarakat warganya kena penyakit. Dalam mimpi seorang ulama, waktu itu rajanya, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit apa nih rakyatku ini? Siapapun akan kuberi hadiah yang luar biasa. Ternyata seorang ulama bermimpi bahwa penyakit ini bisa diobati dengan makan kurma busuk. Coba ya, Allah berkehendak lain, ya. Dicarilah siapa yang punya kurma busuk itu. Didengar kabar bahwa di Madinah itu ada salah seorang saudagar yang ngumpul kurma busuk, kurma yang tidak dimakan itu. Datanglah raja ini mendatangi Abdurrahman bin Auf, dan dia membeli dengan harga 3 kali lipat dari Allah. harga yang dibelinya awal. Pokoknya berapa kau sebut aku beli, kata raja itu. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya miskin, tambah kayu, ya. Itu artinya sedekah itu mendatangkan kekayaan dan kebahagiaan bagi orang yang apa. Jadi intinya Ramadan yang berkualitas itu bagaimana kita memaknai Ramadan itu secara ya hakiki, ya, bukan sekedar lapar dan haus saja. Kami shaimin laisa lahu min siyamihi illal jawalatas, itu banyak itu. Tapi tidak ada makna ketika kita hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi semua anggota tubuh kita tidak puasakan. Ya Bu Yanti, Pak Prof, boleh lanjut. nggak saya Ini nanya lagi? Pak ah, Prof, Pak Prof ini hanya Pak. apa? Ini kalau mantu saya mantu jawab, ya. Karena ini terkait dengan Pak Prof yang hari Pak Prof ngasih tausiah itu. Bahwa di bulan Apa Ramadan tuh? ini kan semua doa dikabulkan. Nah, seandainya Ya, orang melakukan doa, orang juga ingin berdoa tetapi dengan tujuan untuk misalnya sesuatu yang tidak tepat. Apakah doa seperti itu juga akan dikabulkan di bulan nggak suci? ada kabul. Tidak ada kabul. Masa doa ya Allah celaka kalau Bu Yanti itu tidak boleh itu. Nggak salah aja dapat laki lagi Kan? bisa, tidak boleh. Doalah yang baik, ya. Allah itu ana inda zanni abdi, kata Allah. Aku apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau hambaku bersangka buruk, aku buruk pada dia. Kalau hambaku bersangka baik, aku baik, kata Allah. Itu ana inda zanni abdi bi. Nah, aku apa yang disangkakan oleh hambaku. Jadi bersangkalah kita baik dengan orang, ya. Walaupun orang itu buruk dengan kita. Misalnya Bu Yanti itu misalnya pengen dengan saya, Alhamdulillah, itu baik bersangka. Salah, ya kan? Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu kita berdoa. Rasulullah contoh, tauladan yang baik bagi kita. Rasulullah berapa kali dizolimi oleh orang, berapa kali difitnah oleh orang, tapi dia tetap mendoakan. Bayangkan ketika beliau di negeri Taif dilempari oleh orang yang kafir itu, ya, Quraisy apa itu, negeri Taif itu, sampai berumuah darah segala macam.
sampai darahnya ditampo gitu, tidak sampai ke bumi. Kata Sayyidina apa? Zaid, Zaid bin Haritsah, ya Rasulullah, biarkan darahmu netes ke bumi ini. Apa kata Rasulullah? Seandainya darahku setetes saja tetes kena ke bumi ini, maka Allah akan azab orang yang ada di negeri Taifiyah. Begitulah Rasulullah. Walaupun dengan luar biasa dia difitnah, dizalimi, dilempari ya sampai berdarah, tapi dia tetap berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku karena mereka tidak tahu siapa aku sesungguhnya. Jadi itu, apapun apa jangan kita berdoa untuk keburukan orang. Kalaupun tidak mampu kita apa ya diam sajalah. Jangan apa ya. Kalau bisa doakan kebaikan untuk orang-orang yang kita cintai, yang kita dekat dengan kita, sahabat kita, keluarga kita dan sebagainya. Lanjut Pak Lukman, jauh lagi bantu. Iya. Boleh Luar izin nggak biasa. Pak ini? Iya, Pak Ibu lengkap itu sekalian. Bu Yanti ya. Ya, Ya. boleh Ya, izin saya Bapak. kalau Ibu Yanti yang bertanya, ibu-ibu yang bertanya ini lambat itu jawabannya menjawabnya Pak Tamat Rawih ya kan? Nah, begitu kan? Lukman, ada yang komentar Boleh tuh. izin Pak Ya, berkenan silakan. sebagai Silakan Bu pemateri. Prof Mina Elwida. Ya, Membantu, em, boleh membantu menjawab dan boleh anak Tanya. buat pertanyaan ya baru ya, silakan. mungkin boleh dibilang membantu begitu ya karena pertanyaan Ibu Yanti ini saya kira itu menjadi pertanyaan yang sangat substansi gitu kan. Jadi intinya Bu Yanti, Cek Nonnya, bahwa cara kita memandang Ramadan yang benar itu yang pertama tentu saja kita harus pahami dulu eh, tujuan dari Ramadan begitu ya. Di samping apa yang sudah disampaikan oleh Bapak eh, Prof. Kaspul, kemudian juga Pak Buya tadi gitu ya. Nah, kita pahami itu tujuan Ramadan. Nah, tujuan Ramadan itu kan yang pertama kan meningkatkan ketakwaan pasti. Kemudian mengembangkan empati, tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Prof. Kaspul, dan yang ketiga meningkatkan kedisiplinan. Nah, di samping kita mengetahui tujuan dari Ramadan itu, maka lebih lanjut kita juga harus pahami bahwa Ramadan itu sebagai sebuah kesempatan gitu, ya kan? Nah, kesempatan apa? Kesempatan yang pertama untuk beristighfar begitu. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan kan begitu. Dan ini saya kira tidak perlu diuraikan lebih lanjut karena sudah banyak kita mendengarkan hal-hal yang terkait dengan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk berzikir. Ini pun juga begitu. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang memang penuh dengan kekuatan zikir kita tuh luar biasa dibandingkan dengan hari-hari yang bukan bulan Ramadan begitu. Dan yang ketiga adalah kesempatan untuk beramal gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus memandang bahwa Ramadan itu sebagai sebuah proses begitu. Jadi yang pertama tadi tujuan kita harus pahami, yang kedua adalah bahwa Ramadan itu memberi kesempatan kepada kita, dan yang ketiga adalah memandang Ramadan itu sebagai sebuah proses. Proses apa? Yang pertama adalah proses pembentukan karakter begitu. Karena Ramadan itu adalah proses tentu saja pembentukan karakter yang baik dan memperkuat iman kita gitu. Dan yang kedua adalah sebagai proses pembersihan jiwa. Jadi kalau kita mengerti bahwa bulan Ramadan itu adalah sebagai proses pembersihan jiwa, maka bulan Ramadan itulah yang paling banyak mendetoks diri kita, hati kita begitu ya, di dalam sebuah proses untuk pembersihan tersebut. Dan yang ketiga adalah proses peningkatan kesadaran begitu Bu Yanti. Nah, kesadaran dimaksud adalah kesadaran bahwa Allah itu selalu hadir, ya kan? Bahwa pentingnya ibadah itu bagi kita itu adalah sebuah pengakuan bahwa diri kita itu hanyalah sebagai hamba yang tidak yang apa ya, sebagai hamba yang benar-benar prosesnya itu adalah untuk pengabdian kepada Allah gitu. Dan ini kan tertera di dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan begitu ya. Jadi bahwasannya proses dari Ramadan itu adalah sebuah peningkatan kesadaran. Nah, saya melihat bahwa tiga hal ini menjadi hal yang sangat penting begitu, bahwa kalau kita memahami ini maka konteksnya bahwa Ramadan itu adalah memang bulan yang penuh dengan hikmah kalau kita sebutkan seperti itu. Sebagai tambahan saja Pak
Pak Lukman untuk menstrukturkan cara berpikir kita terhadap cara pandang bulan Ramadan secara benar gitu. Tapi lagi-lagi ya wallahu a'lam bishawab kan begitu. Ini Iya. sebagai tambahan saja. Terima kasih luar biasa untuk Pak Lukman. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum Ya. Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Bu Prof, luar biasa. Kita memang harus berbagi nih, berbagi pengetahuan ya. Ya. Ya, pertanyaannya tadi luar biasa, kemudian ada yang menjawab itu pakar-pakar semua itu ya, sampai yang terakhir nih. Nah, ya mulai dari Pak Tamar Trawih, ya pendakwah untuk tingkat sudah masuk tingkat nasional Pak Tamar Trawih, kan. Kemudian Pak Kaspul, ya Rektor Win Sultan Tasajuddin Jambi, juga sebagai Ketua MUI Kota Jambi. Luar biasa Bu Yanti ya jawabannya. Kemudian Bu Prof Mina Elwida juga ya, yang orang-orang yang ya orang-orang penting ya semuanya dapat menjawab beberapa pertanyaan penting ini ya. Pak Ya, Lukman nggak boleh ya. nanya lagi ya. Iya, saya agak grogi dikit dengan Ibu Ana nih, Bu Yanti ini kan. Ya, Bukan, ya. maksudnya gini, kenapa Allah hanya Ini membuat nambah satu lagi ya, bulan saja? nambah boleh terus ya, Ini saja Pak boleh. ya, saya penasaran. Saya pengen Pak Profesor Mutalatif juga memberikan masukan, maaf. Oh iya, Kenapa hanya dibuat oleh Allah satu bulan? Tentu itu adalah hak prerogatif Allah saya rasa. Tetapi ketika satu bulan itu kita jalankan dengan segala macam kaidah dan fikih yang ada, susah sekali buat kita untuk 11 bulan kemudian untuk terus maintenance istilahnya atau sustainable hal-hal yang sudah kita upayakan kita lakukan dalam satu bulan itu. Jadi tidak gampang ketika artinya malah dulu kalau sudah Ramadan tuh dengan kawan-kawan tuh membuat joke. Nah, kita boleh nih hibah lagi gitu. Artinya seperti freedom untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah kita latih di bulan Ramadan itu untuk tidak kita lakukan. Artinya konteks keimanan yang kita bangun dalam satu bulan itu dan itu berulang sekian puluh tahun dalam kehidupan kita itu ternyata kadang tidak signifikan melejit apa ya kelihatan secara signifikan dampaknya untuk 11 bulan kemudian. Masih saja kita masih terlena dengan hal-hal yang kan tidak Ramadan lagi gitu. Jadi apakah kualitas keimanan kita yang kita maintenance ketika bulan Ramadan itu bisa berlanjut dengan seperti apa ya Pak? Maksudnya ada nggak sih hal-hal yang selain istighfar maksud saya? Karena kadang sistem yang kita bangun juga dalam lingkup pekerjaan dan sebagainya juga kadang membuat kita lalai lagi gitu. Saya kira itu. ya. Ya. Baik, boleh Pak Prof, Pak Prof, Kiai Haji Muhtar MPD bisa bantu, bantu menjawab. Ya. Ya, bagaimana? Nah, ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini sebetulnya. Yang benar-benar imannya dan yang benar-benar takwa itu. Ya, nah, ya. Sebetulnya sudah dijawab dengan surat Al-Qasas tadi. Bukan Al-Qasas, Al-Baqarah ayat 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa atuz zakah wal muqu bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba' ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, itu tuh Bu Ana, itu jawabannya itu ya. Jawabannya. Yang manakah yang benar-benar imannya dan orang-orang yang bertakwa itu diantaranya. Yang terakhir itu orangnya sabar ya. Ya, sabar di dalam kesempitan, sabar dalam pertengkaran ya. Sabar dalam penderitaan, begitu. Sabarnya luar biasa, ya kan? Kemudian menepati janji, memangnya sulit-sulit sekali itu.
Betul juga yang dikata Prof Ana tadi, Prof Kaspul ya. Berat sekali itu menepati janji apabila berjanji gitu kan. Sudah tuh mengeluarkan zakat, ya kan, mendirikan sholat, gitu. Sudah tuh mensedekahkan harta kita yang kita senang itu berat sekali itu. Nah, kemudian bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir. Begitulah. Itulah yang benar-benar imannya, dan itu pula yang orang-orang mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Begitu, Bu. Kalau masih marah-marah, itu cerita akal tadi. Kenapa sering hilang akal itu? Karena marah-marah, itu kan. Luar biasa. Ini yang hadir ini orang-orang yang tidak pernah marah, ya. Saya tahu persis itu. Pak Prof Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jamini, Prof Kaspul tuh. Saya sudah lama kenal, tidak pernah dia marah. Ya, kata-kata yang keluar dari mereka enak. Begitu juga Prof Mukhtar. Ya, begitu juga yang hadir hari ini. Ibu Ana Yanti juga sampai sekarang belum pernah dengar Ibu Yanti marah. Ribut tapi. Ya, artinya yang hadir pada hari ini ya semuanya memiliki akal sehat, ya, akal sehat, ya semuanya. Ya, ya, boleh Pak Prof Ana Mukhtar bantu Ana untuk Ana apa? Supaya sebab Ana penceramah ini tidak sebagai alat pemuas ya. Nanti dibantu oleh Prof Mukhtar untuk memuaskannya. Silakan. Bantu penguas. Ya. Pak Dek dia, Pak Ano, kiai gitu hari ini. Dilempar ya kalau bola. Sekaligus jadi moderator beliau tuh nampak. Iya. Tadi Lewat, peneduh lewat, jadi lewat Datuk Munzir. Jadi dia tidak perlu ngegolin gitu ya. Nah, Malah dia jago gawang dia. Pak Lukman. Pak Lukman. Oh iya. Kecuali Bu Wirda suka marahi Pak Lukman. Oh iya. Ya. Lanjut Prof Ana. Pak Ana, Pak Ketua Senat. Nambah belara. Ya nambah ya, boleh nambah. Boleh. Silakan Prof. Jadi apa kualitas? Nah, kita pahami itu dulu kan. Kualitas kan menurut Kamus Al-Mujid adalah sebuah tindakan yang memenuhi standar kaifiat. Kaifiat itu apa? Yaitu adanya syarat, rukun, kemudian model yang kita ikuti. Nah, gitu kan? Jadi kalau itu terpenuhi, itu berkualitas. Jadi ada standar yang kita ikuti. Nah, standar kita siapa? Kan sudah ada yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Itulah standar kita. Di samping tadi kita menjaga berbagai aspek yang membatalkan, yang mengurangi. Nah, itu yang paling penting. Nah, paling tidak syarat tadi terpenuhi. Misalnya syarat orang berpuasa Yanti. Pertama orang Islam. Nah, kalau dalam kondisi dia sudah Islam, tapi tidak puasa misalnya. Nah, tentu dipertanyakan, ini Islam apa tidak? Oh Ustadz, dia dari dulu Islam. Neneknya, nentannya, kakeknya, opungnya, semua Islam. Jadi dia sangat Islam. Oh berarti dia belum akil balik. Nah kalau belum akil balik berpuasa juga belum bisa diukur kualitasnya. Jadi dibilang bahwa mungkin dia belum akil balik. Oh sudah akil balik dia Ustadz. Bininya bela 3 katanya. Masa bini 3 belum akil balik kan? Berarti kalau tidak puasa tentu ada halnya kan? Oh mungkin yang ketiga. Apa syarat ketiga itu? Mungkin dia tidak mampu. Mungkin sakit, mungkin berhalangan ya. Datang tamu bulanan kayak Yanti kan, apalagi dewean kan. Banyak tamu yang datang kan itu kan. Iya. Boleh jadi itu membuat dia tidak puasa. Kalaupun berpuasa dalam keadaan halangan begitu tidak mungkin. Jadi itu. Nah, dia kuat kok. Dia sehat, fresh, kayak Yanti lah kan, nge-game terus kan, jadi fresh terus dia kan. Jadi, tapi tidak puasa. Oh mungkin yang keempat. Apa yang keempat itu?
adalah orang yang berakal. Berarti kalau dia ada puasa, akalnya ada jalan gitu. Berarti orang gila gitu. Jadi 4 itu syarat dulu. Nah, jadi kalau syarat terpenuhi, baru masuk wilayah kedua rukunnya gitu kan. Mulai kita berniat. Nah, yang tiap puasa tidak berniat, mana tidak berkualitas. Niat belewat gitu kan. Nah, itu dari awal itu. Barulah tadi apa yang disampaikan oleh kapiat-kapiat yang harus kita ikuti. Tadi Buya Tamar katakan. Kemudian Buya Kaspul. Orang Sumatera ini Buya semua ya. Buya Lukman, Buya Amsori, Buya Kaspul. Kenapa dia bilang Buya? Beda dengan Jawa. Kalau Jawa itu Kiai, Ustaz Lukman, Buya. Karena di Sumatera ini, ya Ustaz-Ustaz itu tidak berani nambah 2, 3, 4. Nah, maka dia cuma digelari Buya, bukan Kiai gitu. Nah, jadi Kiai itu standarnya, berkualitasnya Kiai itu berani nambah 2, 3, 4. Ah, jadi kalau belum berani nambah 2, 3, 4, belum standar itu, masih Buya kelasnya, Lukman, Anova Lukman ya. Jadi Buya Lukman, Buya Kaspul, Buya Munzir, paling Buya baik kelas gitu, tidak telap ya. Nah, jadi intinya apapun yang kita lakukan, kalau sudah bicara kualitas, harus kaifiat atau kamus al-munjid itu harus ikuti standar. Karena ada standar itu standar minimal. Ada juga standar rata-rata. Nah, kualitas standarnya harus maksimal. Harus mulut terjaga betul, kalau istilah Bu Minah tadi. Ya, samping kesadaran dia, awareness-nya. Sehingga itu yang memang akan mewarnai kehidupan seseorang. Ini puasa jalan, tapi mulutnya manyun terus. Gitu kan. Mana udah berkualitas. Sementara senyum harus selalu tersebar dengan pesona yang paling indah. Ini senyum manyun, senyumnya pelit, apalagi yang lain, Buya Lukman. Padahal di bulan puasa diminta kita, yaitu mengeluarkan, memberi makan lapar, orang lapar, memberi santunan orang duafa. Apa istilah hadis itu? Apa? Mu'ti al-ji'an. Ya. Salah satu orang yang memang menunjukkan indikator dia berpuasa yaitu berkualitas, dia mu'ti il-ji'an. Dia mengeluarkan sebagian dari apa yang dia miliki untuk membahagiakan, menyenangkan, dan juga membuat suka cita orang lain. Nah, itu istilah Pak Rektor tadi, Buya Rektor. Ketika kita menyenangkan orang lain, Allah akan senangkan kita. Ketika kita menzalimi orang lain, Allah akan zalimkan kita. Ketika kita membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Ketika kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Ketika kita berbagi pada orang lain, kayak kasus Abdurrahman Auf tadi ya. Ketika berbagi, minimal berbagi senyum, Allah pun akan tersenyum melihat kita. Begitu. Apa pelit-pelit senyum kan gitu kan? Senyum itu adalah hal-hal yang paling murah. Ya, enggak pakai modal gitu kan. Asal enggak nebar kan ya kan. Nah, cuman agak-agak juga senyum tuh kan. Senyum dewean kayak Yanti di samping kuburan lah senyum dewean. Nah, itu kan lain pula. Tapi Prof, Atau kayak Bu Wirda itu. kalau sudah pegang jabatan senyumnya susah, Prof. Kalau sudah pegang jabatan susah senyum. Tanyalah Ustadz Terawen. Kalau Buya Kaspul udah lah senyumnya masih kayak gitu lah. Prof Kaspul tidak. Walaupun lah rektor dia senyum kayak gitulah, gitu kan. Kalau Yanti datang, Bu Irda datang, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, dia masih senyum kayak gitulah. Orang yang Kalau Pak Rektor kita tuh oke, mantap. Orang yang tidak pernah marah sepanjang hayat, kalau istilah Buya Lukman itu ya. Karena saya kan kenal beliau itu juga lama, mulai dari Bujang Ting Ting dulu, saya udah kenal beliau itu. Ya. Mulai dari Ting Ting dulu, saya udah tahu bujangan beliau tuh. Jadi emang beliau sangat sangat pemurah senyum. Senyum murah apalagi yang lain.
Ah, gitu, Bu ya, I'm sorry. Pakai Gitu niat. kan? Untung langit. Betul, Saya kira itulah dulu, Ra. Nambah dikit, Pak, Ra. Iya, Mbak. Banyak amat Cuma kayak saya dikit pula yang tahu banyak. sih. Letul Qadar turun. Yalah, jadi kuncinya adalah kaifiat, kata Kamus Al-Munjid ya, yang ditulis oleh Lois Ma'luf. Silakan Bu Lukman ya. Ya. Ya, Ya. baik, luar biasa. Ya kan di dalam surat Al-Isra itu ya ayat 7, in ahsantum li anfusikum fa in asya'tum falaha. Begitu tuh. Ya Bu Ana, jika kita berbuat baik, nah luas tadi yang dijelaskan oleh Prof. Ana Gaspul, Pak Rektor tadi. Kemudian yang terakhir tadi Pak Prof. Mokhtar, Pak Tamat Rawih tadi, ya di dalam kebaikan itu banyak, itu luas. Jika kita berbuat baik, nah sebetulnya kebaikan kita itu untuk kita sendiri, ya kan? Untuk kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Jika kita berbuat jahat, ya, nah kejahatan itu untuk diri kita sendiri. Ya, ini sudah jam 7 lewat ini, Pak Ana. Pak Ana, barangkali boleh, Ana? Apa boleh nambah? Moderator yang usia. Iya, nengok Bang Kita nambah Munzir. 5 menit Kembalikan lagi. kepada Halo. moderator. Ya Datuk Allah. Munzir. Datuk Munzir, ya silakan Datuk Munzir. Ya. Bingung, moderator bingung deh. Malah moderator terpana karena jawaban yang Untung betul-betul lagi. membuat kita sebenarnya kalau kita tidak dibatasi waktu, saya lebih baik sampai jam 10 pun tidak masalah. Cuman Bu Yanti sebagai tambahan juga sedikit, iman tuh persuasif, kadang naik, kadang turun. Jadi itu pasti. Apalagi kita digembleng 1 bulan Ramadan, 11 bulan ke depan itu, ya kita lah menjaga momen-momen yang dianukan. Sebentar, sebelum saya tutup, saya serahkan ke koordinator dulu, Pak Amsori Emdas, silakan. Silakan Pak moderator. Tadi saya tertarik dengan kafiat yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Ya. Masya Allah tuh. Runtuh langit. Masya Allah. Subhanallah. Nah, ada tadi antara Buya dengan Kiai. Nah, itu saya tertarik nih. Ini bukan nak nyindir. Kita ini kan ada orang besar di Indonesia nih. Ya. SBY. Tidak ada pasangan. Bu Yanti tidak ada juga pasangan. Tapi SBY Pani nambah. Berarti masih Buya. Dia belum Kiai. Nah, yang ada pasangan Pak Jokowi. Itu kan ada Pani nambah. Nah, itulah masalahnya tuh. Nah, itulah tambahan sedikit. Masya Allah. Iya. Memang benar itu kata Pak Promotar tadi. Kalau di Jawa Timur itu, kalau mau jadi ketua NU, ya kan, di tingkat kecamatan ini kan, itu paling tidak nambah 1 ya. Ya, kalau untuk tingkat kabupaten nambah 2, gitu kan. Bayangkanlah kalau untuk tingkat anak kan, untuk tingkat provinsi enak. Ya, jadi. Ya. Jadi kalau belum ada standar itu, ya masih di Jambi Buya, gitu kan. Itu ya. Rasanya yang hadir. Kalau ya? di Jambi bukan Buya, Pak Prof. Di Jambi ini Tuan Guru. Oh, wali guru ya? Oh, Tuan Guru. Jadi ada guru, ada Tuan Guru. Kalau guru itu tamat kitabnya cuma sekali. Ya. Tapi kalau Tuan Guru berkali-kali tamat. Kayak guru Muslim. Kalau Buya kan Padang, Seralangun ya. Kalau Jambi, apalagi Jambi seberang Guru. Guru itu memang sudah panggilan orang yang makomnya udah tinggi gitu kan. Jadi untuk memperoleh GR tuh sebenarnya kalau dulu zaman dulu itu luar biasa. Memang harus ilmunya itu memang harus komplit. Yang terkait dengan tafakuh fiddinnya, kedalaman ilmu agamanya. Kalau di seberang itu guru, di atasnya Tuan Guru. TGR ya? KGR. TGR. Iya, guru ya. Ya, guru. Kalau Buya ini ya takut nanti ini Sumatera Barat. Bu Wirda yang menilai ya. Ditambahnya 1 kan lain itu nanti. Ya, kalau tidak kompeten kita manggil Buya, akhirnya Bu Wirda nambah 1 nama 1 huruf ya kan? Ya. Buyang. Ya.
Buyau. Oh. Atau Buyan. Buyau, bukan Kalau Buyan. Palembang bilang Hati-hati itu. Buyan. Hati-hati itu. Kalau manggilnya jadi Buyau. Buyan. Ya luar biasa deh hari ini 30 hari ya. Pak Lukman, Yanti Ah. dengan kita nih. Besok-besok aja dak serupa itu lagi lah berubah. Iya, Ibu Yanti. Baik, Iya. semua kita sudah mendekati 12 menit. Ya. Ya. Jadi minta maaf, saya tutup dulu ya. Nanti kita bisa melalui video call ya bersama. Ya, jadi online ini kita tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillah dan semua yang hadir, Iya. semua bagi dua Prof, baik ketua maupun sekretaris, membuat kami lebih semangat kehadiran Prof Muhtar dan Prof Kaspul dan juga Buya Terawih dan juga penceramah yang tidak kalah pentingnya yang mesra berdua itu Dr. Muslim Haji Umar itu dampingi sama Ibu. Sebenarnya mendengar juga suara Ibu tadi, tapi Ibunya keburu mencuci piring katanya ke belakang. Ya itu, siap tuh, siap. Iya. Jadi baik. Luar biasa. Ibu Prof Nur Hayati apa kabar? Ya Allah. Alhamdulillah sehat. Semoga semua sahabat surgaku yang hadir maupun yang belum sempat hadir ya menjadi berkah dalam hidupnya, bertambah panjang umurnya, sehat fisik dan mentalnya, rezekinya pun berlipat ganda. Dengan mengakhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Boleh pantun juga lah sedikit. Boleh pantun. Ya. Kalau nampaknya Prof Kaspul nih yang pakai kopiah hitam. Iya. Iya. Prof Kaspul gagah memakai kopiah terbuat dari beladru. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.